Istrinya nggak rela lepas itu saja. Dia sampai terus lari sampai ke teras, mengangkat asap suami bahkan memberikan penyuluhan. Sepeda motor sudah dipanas tinggal berangkat. Sang istri tercinta bilang, mas, yang gue jaket mas, jaketan. Oh kok mas ini? Korek angkinan mati. Sudah pakai jaket, ya berang. Sang istri tercinta nggak rela, mas, ada salah. Yang betul, mas, kawan-kawannya lo saja nggak apa-apa. Satu meskipun sering dikritik orang, apa kok gue ngajar nggak intinya supaya dua kakak. Oh nggak intinya, kenapa? Oh mau supaya dulu. Oh jadi intinya itu oleh dulu. Dulunya aku rawat dulu, dulunya aku makan kalau kriteria ini yang kayak paling ininya mau isi. Ya. Jadi saya nggak usah, saya ikut tradisi leluhur kita ya. Penyampaiannya dengan ringan-ringan saja, tapi hasilnya maksimal. Gak usah disuruh ayatnya, gak usah disuruh dalilnya, cukup lali kedulai, ojo lali pangerane, dikirin orang indah. Oh, beragama semua seluruh Nusantara. Gak usah disuruh ayatnya dalilnya, gak usah. Kita gak usah merubah orang yang kekerasan, gak usah. Yang penting hidup kita kan berubah dong, tidak harus kekerasan. Maka penjaringan ketika suami berangkat tinggal bereng gitu aja. Jadi mesti mas, dadah. Nah kalau gini mas, tangan. Mulai bisa kalau tanpa suami mas, dadah. Terus lain agak unik. Saya jangan mana balik ke kamar. Jadi mulai besok dirubah ya Bu. Kalau ini tangan ya, maka besok harus. Kalau tidak bisa begitu, menjadi kesimpulan pramugari pesawat itu sudah ada ini menghadap ke sini. Pramugari lagi minuman di pesawat pakai kopi atau maka pramugari yang itu ketika menawar lagi di pesawat, topi, Bu, nanti pipis loh. Karena tempat. Terus perempuan itu jangankan tertawanya perempuan itu, pipisnya jauh loh, apalagi tertawa. Gak percaya ya? Pipisnya jauh mengerikan laki-laki. Di bandara itu anak-anak kecil, ini tuh laki-laki itu perempuan. Itu biasanya didiknya bandara saya ke bawah. Kata buat dari semacam kayak kata yang budak begitu kan, dengan kaki pipis. Kan ada yang bisa dari sebelahnya tinggi. Saya mimpi pasti buat ini. Karena bisa dimainkan. Yang saya pikir ini, yang bunyi itu rupanya kayak apa? Ketika pramugari nawari minum, ada laki-laki
dibulatkan, ini kan nggak tahu maksudnya. Kita kembali sama pramugari, Pak, teh, kopi, susu, atau jus. Aja gue nanti datang lo dari rumah, Mas, teh, susu, atau coba. Maka dengan ibu kenapa sampai kelasnya merah? Kenapa? Yang benar ya saya. Kalau dia berdiri, saya berikan mic-nya begini. Saya yang dorong. Dia duduk kok. Gimana salah saya? Berdiri silakan. Terus kalian bisa. Itu aku sampai merah. Sangat saya hormati. Mesti sangat mikir wah kepala yang naik diluluskan begitu. Pengenak ekonomi ini kan gitu. Nah, berikutnya saudara sekalian, saudara harus bangga. Yang kedua, wujud bangga itu kemudian saudara harus bersyukur tidak semua sahabat kita, teman kita bisa lulus kayak kita. Yang ketiga, wujud kesyukuran itu saudara harus melaksanakan tugas dengan baik. Sistematis kan saya ngomong, gak turun-turun, masih penting banget. Jadi yang kita hidup semua ini kemampuan teknis. Yang kedua, kemampuan yang ketiga, kemampuan gak bisa turun besar ini ya Bu. Tadi itu kan, tapi soalnya ngomong mulai besar terus apa itu besar. Oh, 3 hal kita harus mampu. Kemampuan itu adalah kemampuan menjadi keahlian personal. Kalau kalian dulu harus tahu bagaimana masyarakat itu, bagaimana penyampaian itu, bagaimana tingkat masyarakat itu, bagian keuangan juga tahu alur keuangan apa, dasar itu kayak yang manajer bisa tahu, bisa manage diri, memanage keluarga dan memanage jam kerja, itu manajerial kita, bukan manajer multi-pimpinan, semuanya harus bisa memanage. Maka saya mengatakan kemana-mana, ketika penjenengan di P3K itu cari sengsara, gak enak sama menutupi 3K itu. Pulau sama pikir meneh, sama bener kan P3 ini. Kalau kita ngomong sedikit gak keluarkan, saya gagal. Karena apa? Sama buat sengsara. Sama tertekan. Sama video baru bilang gak apa-apa, gak terus apa. Biasanya kali kemarin yang sangat bebas, apa nanti harus akses. Lalu untuk apa sang hidup bersengsara, sama pikir terus pun nggak ketiga kali sampai. Sorong, enak gak ketiga kali bahasa. Besok sama jangan lebih dari jam 7.30.
Dan aksesnya ojo kaya pangko. Misalnya kayak lebah. Isu jam 7 baru hilang. Bukan kelar, ngarit. Bapak kok nanek tuh nggak boleh itu akses untuk tenda. Jadi tutup. Tutup tengah bolong nggak boleh. Dokter waktu baru hilang dipecat sampai. Mulu gak enak ini gak sama mikir sama rekan ya. Ini kan dia terlalu. Kalau nggak siap ngomong ke saya langsung nggak tak lulus gitu. Jadi sorong. Oh aku nggak sorong sama sih tak bilang bebas, kita hoak macam-macam. Besok tak boleh sama ketahuan kirim ketahuan sama season dari simpanan orang. Gak oleh. Kenapa ini data itu gak boleh jadi simpanan? Saya simpanan. Ada simpan udah begini atau udah begini. Tambah dicoba sampai pikir kain tadi begini data ini. Kenapa salah satu itu karena soal-soal? Oh ini sama di penjara. Sampai yang dulu bebas karena nggak ada salary, nggak ada honor dari negara. Diri menjadi sendiri. Besok saya sendiri oleh negara. Diri sampean itu atau oleh negara. Ini meja. Kalau dibeli orang untuk jual pecel juga boleh, dijual mie juga boleh. Harus kami leher dulu leher sampai sendiri bebas. Ketika saya jadi P3K, di suatu sampai bisa dituntut sampai baru enggak. Jadi leher sampai pulang suatu gigi sampai merah, ini baru ini enggak boleh. Jadi enggak boleh dirusak punya jaringan dulu ngomong pas ini baru. Dalam wajah penjaringan itu ada, dalam wajah penjaringan itu ada sikap. Jadi kalau ngomong sekarang PDB itu dianggap suara negara. Padahal negara itu sangat wow. Yang ketiga sosiokultural. Sosiokultural itu Bapak Ibu sekalian harus paham di mana ya itu di ketika ada mensari anggota dari negara sikapnya kayak kekuasaan atau negara yang negara karena itu kita bisa lalu jadi P3K mentok bukan Pancasila. Jadi P3K itu anti merah putih mundur mulai sekarang. Jadi nggak boleh. Saya itu sekarang ASN aparat. Saya itu ASN aparatur sipil negara. Berarti sangkan 3 tapi bodoh-bodoh AS lu bergengsi kosong tahan sampai bilang ini luar biasa, kan lo minta. Kenapa bu? Sekitar mana ya? Dengan saya berat mana itu saya mana ibu. Oh, jadi menjadikan harus bangga tidak istri. Yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian ini harus menjaga marwahnya. Kenapa harus menjaga marwahnya? Karena masalah besok no, Bapak Toh itu seorang ASN. Maka aparatur sipil negara biasa itu mencerminkan negara. Maka hindari perbuatan
perbuatan yang tidak senonoh, tidak pantas, tidak bermoral. Contoh sekali gampang apa? Jangan selingkuh. Kalian nanti dilihat oleh orang lain, lu dibayar selingkuh. Jangan sampai terjadi itu. Apalagi pekerjaan panjenengan, pekerjaan saya, itu sangat memungkinkan untuk melakukan selingkuh. Kenapa kalau itu bagus, bagus, selamanya bagus, sepatu bagus. Kalau berangkat bekerja yang digambar bagus, tapi kaos gambar betul. Restu jaya, betul. Jadi batiknya banyak di lemari, tapi ketika bekerja dipakai baju. Sehingga antar pekerja kulinya perempuan sekalipun tukang bajunya laki-laki, daya ketertarikannya rendah karena bajunya kayak begitu. Tapi kalau bekerja di sana batik baik yang dipakai. Kita berangkat kerja itu yang terbaik yang dipakai. Kalau mau tidur nggak mungkin sama pakai parfum Aigner, ces nggak mungkin. Ketika mau kerja baru parfum ces lewat meja di banyak lagi. Yang lainnya kan ada yang ketika bekerja tahu perempuan yang teman kerja yang baik, perempuan tahu orang laki-laki yang bekerja itu yang terbaik. Sehingga rawan selingkuh kan? Padahal di rumah ya mau doang. Si laki-laki yang kerja waktu luar biasa. Di rumah kaos pakai boleh. Jadi tahunya sama-sama terbaik kan? Sehingga perasaan hasrat selingkuh itu tinggi karena perempuan nanti. Yang perempuan begitu sama dina. Kalau nggak gosokan pasti bisa berburu maju. Kamu kerja kan? Padahal di rumah dasar bolong di gawean. Jadi kita itu lebih lama diminati orang daripada diminati suami. Suami kakek mas. Akhirnya suami kan dia kan dulu. Oh ya kalau ini kan fakta. Bagi yang begitu aja di mana itu. Maka jangan sampai yang benar itu kan sudah bolong. Sudah kasih masker, jika itu bukti. Sebentar aja kena orang. Sampai rela misalnya sampai. Coba kalau kita berangkat kerja, air yang bermahal disemprot. Kalau suami kan masuk. Tapi kan coba kalau ada teman kerja itu semuanya nggak disediakan, nggak mau berangkat sampai lama aja bener itu saking izinnya. Kalau di rumah juga suami kan dasarnya bolong di dalam terus. Itu dasar kalau masuk
selingkuh sama tukang sayur. Itu ketemunya pirang perkara selingkuh tukang dengan jagung gak ono kan? Maksud tukang jual sayur, gendong sayur ke bangunan sopo sih mau masak. Tapi kalau sampai laki-laki perempuan sekarang kumpul beli dong kan, tiap hari kan berjajar meja dengan meja ada aplikasi baru. Tanya, ini masih piye dong mas? Wih itu loh kan? Kan gitu nih komputer laptop juga si itu yang dulu diajari kan iya dong mas. Grid gue jadi sindi sih mas. Kan baper nih soal sekarang. Sehingga memungkinkan untuk selingkuh mungkin. Terus aku dulu makasih ya. Terus apa dulu? Belum lagi nanti goncengan nanti nanti anu mas dari kantil mau kemana ke kantil oh iya saya bareng ya bareng goncengan nggak pas kamis sesuatu yang paham kenapa mas gak beda pokok ketok Boy, terakhir panjenengan menjadi biasa jangan ketika dengan malah Indonesia dengan ini yang berjam berapa ini kan belum buku itu kan yang kan buku dengan dibuka sehingga yang terakhir siapa kamu oh kalau balik khusus yang tulisan jangan sampai yang terakhir dengan itu harus menjadi perkas bangsa jangan karena penjaringan masuk akhirnya Indonesia tidak menjadi rusak kementerian ada masalah kita tadinya eksis lain kok tidak masih bersikap itu ya operasi ya untuk menunjuk kementerian itu tadi kementerian semua
hanya wafat dan agama. Saya agama dan untuk menjaga keutuhan negara. Loh, orang yang bukan agama kok anti terhadap negara? Ini juga reaksi anti republik ini nggak usah jadi P3. Karena sekarang ini Belanda nggak akan datang lagi, Jepang nggak akan datang lagi. Tak omongin sampai Belanda nggak datang, Jepang nggak datang, Spanyol nggak datang. Tapi tetap aja kayak baru. Kalau dulu kan Londo itu pakai datang, tidak, mereka nggak usah datang. Cukup idenya diinjeksikan, disuntik pada Indonesia, dibayar supaya kita taruh bodoh Islam. Kita dengan Islam sudah nggak ada masalah. Kita dengan Hindu, Buddha, juga nggak ada masalah. Sekarang yang besar adalah Islam besar, Islam Kristen, Hindu, Hindu. Ini sangat dibalik cara itu ribut karena Hindu itu ya benar ya. Karena itu dulu yang bosok di sini di A bosok itu coba tahu ini 2 malam menjadi balik di Bali. Pegawai saya itu mayoritas Hindu tapi kepalanya Islam. Kalau saya ada puluh ini kantor saya Bali saya sehingga Bali sendiri itu Kristennya juga aman. Maka ada yang aliran Sai Baba, Hari Krishna itu menyerang Hindu Bali, podo cantik, podo Hindu Kristen. Saya 2 tahun di NTT di Flores, di sana juga problem tarung antar gembala rebutan terjadi di Islam juga begitu, antem-antem Portugis, sehingga semua agama sekarang dikacaukan oleh mereka. Kristen juga diadu sama Kristen, Islam diadu sama Islam, Hindu diadu sama Hindu. Tapi di Indonesia paling dibenturkan adalah Islam. Yang akan Islam yang dibenturkan karena kita Islam ayo maka Islam dibenturkan. Tapi kalau melihat di India dibenturkan agama Hindu. Sampai kalau melihat Filipina yang dibenturkan agama Katolik. Sampai kalau melihat Thailand yang dibenturkan agama Buddha. Sehingga Kristen itu bukan musuhnya Islam. Islam bukan musuhnya Buddha. Buddha bukan musuhnya Konghucu. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen itu memiliki musuh bersama, yakni mereka yang anti agama. Kita tidak ada musuh, kita sama. Orang beragama itu mereka yang anti agama. Kita dengan Kristen gandengan, kita dengan Buddha gandengan, kita dengan Konghucu gandengan. Karena itu menghadapi mereka yang anti agama. Orang yang anti agama itu agamanya kapitalisme. Kapitalisme dia itu benci Islam bukan. Karena mereka itu kapital, dari sifatnya kapital, banyak kekayaan, freeport kita luar biasa, tambang kita luar biasa, jam kita itu produk nomor terbaik sedunia itu jadi Indonesia. Kalau kita beli luar biasa, jangan nggak usah ke laut iwan, kita itu juga bilang iwan. Nggak usah ke laut, kita iwan juga berkeliaran, iwan tahu, iwan tempe. Coba. Luar biasa. Mulai mereka itu menguasai kapital kita. Lah cara menguasai mayoritas umat Islam, maka umat Islam yang diadu sama Islam. Saya mengajak teman-teman di luar
Islam, ayo bareng-bareng membangun. Mulai yang lain jangan punya pikiran, biarkan yang tahu Islam. Karena berpikir itu bahaya. Kenapa? Dalam satu ruang tamu, saya punya ruang tamu saya 150 orang di ruang tamu saya. Otomatis tamu yang paling banyak adalah Islam. Kemudian agama yang lain ada 1, ada 2, ada 3 karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau bertamu di ruang saya, ternyata di ruang tamu itu tamu yang Islam itu tarung berantem sama Islam. Jadi nggak dengan Kristen bertaruh sendiri sama Islam. Siapa yang menjamin yang Kristen nggak kena Islam? Siapa jamin kata nggak sama jamin? Paham? Meskipun kita nggak itu kena itu masa yang lain bisa juga karena dia ngeles Islam taruh sama rumah saya dibakar lu ketek Islam itu jejer gereja siapa sih jalannya ini mari berikrar bersama kita jaga keutuhan musuh kita itu beda agama musuh adalah mereka anti agama kata bukan agama ayo bersatu semuanya kami Indonesia itu milik bersama pun penutup di tengah agamanya sama Islam bahasanya sama makanannya hampir sama nasi kebuli, nasi biryani, nasi tomat, nasi mandi hanya itu kok seluruh negara Timur Tengah makanannya bodoh bahkan busananya bodoh orang kabeh dasteran kabeh sama sebenarnya lanang ya dasteran itu sama Timur Tengah Eropa agamanya sama nek gak Kristen apa nih sama yang negara mana Luxembourg, Belgia, Polandia, Vatikan, Roma, Italia, Belanda, Jerman, Perancis, Switzerland semua sama agama mayoritas hanya 2 ini gak Kristen atau sama bahasanya hampir sama coba wajahnya hampir sama makanan seluruh Eropa sama makan roti sementara orang Indonesia makan roti yang disepikul jadi belum makan betul kan? Oh acara orang sakar sedus di tengok kayak di situ roti sakar di mana belum sarapan sementara tapi bahasanya sama agamanya sama tradisinya sama makanannya sama menjadi satu negara tidak bisa pecah-pecah Luxembourg, Belgia, Switzerland, Belanda, Jerman, Swiss, Polandia semua pecah-pecah dari negara macam-macam Arab, Timur Tengah agamanya Islam semua bahasanya Arab kabeh wajahnya saya ketika antar jamaah haji ditanya oleh jamaah saya Pak itu orang dari mana saya nggak bisa bedakan wajahnya sama orang Arab orang kabeh betul kan? Hidungnya yang menurut kafe kulitnya itu rahang itu semua nggak bisa jawab nggak tahu itu orang Libya, orang Yaman, orang Irak, orang apapun ini saya nggak bisa bedakan nama aja sama dengan orang Eropa dan orang Eropa saya punya guru besar yang waktu itu pernah mau mengirim saya ke Switzerland Vatikan namanya Profesor Dr. Yosef Linka SPD itu pernah Johannes Paulus mengangkat beliau karena dulu pernah satu seminar saya disuruh SD dari Vatikan tapi orang ketika peringatan ke 90 tahun
senior, biasa beli kayak datang